Lengkap sampai 3 rumah sakit. Dulu enggak dibatasi loh. Dulu bisa sampai 5-6 rumah sakit. Oh, Dian. Banyak banget ya. Iya. Ntar pagi di mana ya? Terus dibatasi menjadi 3 rumah sakit sejak sudah agak lama ini. Sejak zaman sebelum reformasi juga sudah dibatasi. Jadi kalau sekarang mau dikembalikan lagi, kan kemarin kan sempat ada isu katanya, oh mulai tahun depan, mulai 2025 itu dokter hanya boleh praktek di satu tempat. Nah saya tunggu itu, berani enggak keputusan itu? Kalau itu dilakukan, banyak rumah sakit kosong. Oh, nggak ada dokternya ya? Iya, gitu loh. Ternyata nggak banyak ya. Jadi kurang, makanya Menteri Kesehatan yang sekarang ini dia merencanakan bahwa pendidikan dokter spesialis itu tidak harus di rumah sakit pendidikan, tapi bisa di rumah sakit milik pemerintah, Kementerian Kesehatan, yang di situ nanti akan dibentuk timnya untuk mendidik mereka nih. Nah ini masih agak belum 100% sepakat di kalangan pendidik itu ya. Diknas itu kan belum 100% sepakat. Tapi ini sekarang sudah dimulai. Oke, mungkin gimana caranya orang tuh bisa milih dokter yang benar sih sebenarnya? Ini kan cara yang praktikal, pasti penonton bisa relate nih. Yang paling baik itu kalau mau ingin supaya bisa tepat diagnosisnya, ya kan, dokternya milih dokternya dan sebagainya, itu harus punya dokter keluarga. Oh gitu. Maksudnya? Setiap orang harus punya dokter keluarga. Maksudnya yang paham kita dari waktu kita masih kecil. Nggak harus masih kecil lah. Pokoknya yang sudah memahami kondisi kalian masing-masing. Misalnya kamu punya dokter keluarga, dokter keluarganya itu tahu kamu tuh alerginya A, B, C, D, E. Kamu pernah sakit A, B, C, D, E gitu loh. Dia punya catatannya semua. Terus ketika kamu sakit, kamu menghubungi dokter keluarga itu kan, saya ini sakit begini. Nah, dia nanti akan mengarahkan, oh kalau gitu kamu pergi aja ke dokter ini, gitu loh. Supaya tidak salah spesialis misalnya gitu kan, atau salah ke dokter yang tidak punya kompetensi cukup. Jadi sistem dokter keluarga ini harus dihidupkan. Sempat waktu berapa tahun yang lalu itu sempat dokter keluarga itu dirintis sama ID ya. ID mensponsori itu. Tapi saya enggak tahu tuh belakangan kok terus enggak ada suaranya lagi. Ya itu sama ceritanya kayak seperti BPRS tadi. Tiba-tiba aja hilang gitu kan. Jadi harus punya dokter keluarga gitu intinya. Harus, setiap orang itu mesti punya dokter keluarga. Yang adalah dokter yang random tapi kita satu orang itu kita langganan sama dia terus gitu maksudnya. Dia punya catatan kita. Jadi misalnya berarti langganan sama dia dong? Ya. Iya, langganan sama dia maksudnya kan? Iya. Ya cuman kamu menggunakan istilah langganan ini kan kesannya seperti jadi yang paling tepat itu dia punya catatan. Dia punya catatan tentang penyakitnya, alerginya, obat-obat apa yang pernah diberikan yang terus tiba-tiba dulu ada komplikasi misalnya gitu kan. Supaya tidak terulang lagi dan sebagainya, dan membina kesehatannya. Gimana cara milih dokter keluarganya kalau gitu? Kan kita nggak tahu dokter mana yang benar, dokter mana yang bagus. Jadi kan gini, ada namanya family physician. Taruhlah ini anggapannya saran untuk orang yang sangat awam sekali mengenai kesehatan gitu. Ya dia kontrol ke puskesmas rutin. Kalau orang yang sangat awam, maksudnya yang paling murah kan ke puskesmas kan. Jadi rutin ke puskesmas dan selalu kalau sakit tuh ke dokter itu dulu. Dokter yang sama itu? Iya, nanti dokter itu yang akan mengatur. Oh ini Anda perlu konsultasi ke dokter spesialis kebidanan misalnya kalau perempuan gitu kan, atau misalnya ini Anda ke dokter spesialis tulang. Jadi dokter keluarga ini sebagai corong utama gitu yang nanti akan menyalurkan ke dokter-dokter lain gitu. Persis, maksudnya ya? Iya, kalau perlu. Kalau enggak ya udah enggak usah, ini cukup istirahat aja. Pakai obat. Dokter umum biasanya kalau dokter keluarga. Dokter umum. Family physician tadi. Oke. Family physician. Oke. Dokter keluarga.